ke ibu kota ini, ngelamar kerja di ibu kota. Ke ibu kota. Rumornya kan fresh graduate itu Mekahnya kan di Jakarta, Pak. Parah. Mekah ya? Katanya ya. Makanya mungkin narasi Jakarta keras itu saya rasakan juga sih, Pak. Kan cari editor itu susah banget, Bel. Jadi Oh, iya? paling susah itu cari editor. Cocok nih kayaknya di sini aku suka nih sama editmu bagus, sama kerja yang bagus. Iya. Dia yang menolak saya. Aku sempat patah hati. Prihatin ya. Full prihatin. Lebih prihatin dari bekerja loh ini saya, Pak. Beneran. Ini lebih prihatin daripada bekerja. Lebih prihatin dari bekerja. Waktu bekerja masih ngopi-ngopi santai, enjoy enak. Iya, sekarang. Akhir bulan bayaran. Sekarang pusing loh. Ya udah, semisal ini gagal pun, uangku habis, ibaratnya nol semua rekening. Kan saya masih hidup sama orang tua. Iya, Jadi ya udah nanti hidupnya sama orang tua. Cuman kalau untuk modal usaha saya bisa mungkin saya sendiri. Iya itu, Pak. Kalau alasan sebenarnya apa, Bal? Cut dulu gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Mas Iqbal Palisade. Bukan ya? Aku dulu itu mesti tak itu, Bal, namamu Iqbal Palisade gitu. Sama aslinya siapa? Pasadena. Lah kan mirip kan? Palisade, Pasadena. Oke, Mas Iqbal ini berarti apa nih? Berarti boleh dibilang sebagai apa? Sekarang? Ya, sekarang apa? Sekarang jelas mantan editor pecah telur. Tepuk tangan dulu. Respect. Respect. Alumni editor pecah telur. Yang sekarang mulai merintis bisnis. Kecil-kecilan aja sih. Mantap. Oke, Mas Iqbal, ini termasuk juga editor yang jauh ya. Jadi kita kan ada di Tulungagung. Yeah. Nah, Iqbal ini rumahnya Yogyakarta. Dulu kok biar juga teman-teman tahu dulu kok terdampar di Tulungagung, Bal. Itu gimana ceritanya, Bal? Dulu kan sebelum di Tulungagung saya di Jakarta. Kerja di Jakarta ya? Kerja di Jakarta. Sebagai editor juga? Sebagai editor. Nah, waktu itu lihat Pecah Telur posting karena kan saya subscriber lumayan lama lah waktu itu di Pecah Telur. Iya beneran dah? Iya beneran, Pak. Ini beneran ya. Ini beneran. Oke, lanjut. Terus Pecah Telur itu posting hiring editor. Nah, saya ingat banget tuh posternya Jeep di Bromo. Gitu. Sampai gambar posternya. Gambarnya ingat masih ya? ingat. Sebelah kiri itu Jeep Bromo. Jadi sebelah kiri gambar di Bromo, sebelah kanan poster editor. Sebelah kiri itu gambar Jeep Bromo, yang sebelah kanan itu spesifikasi. Oh iya. Terus saya apply. Waktu itu saya apply. Iya. Terus interview. Saya tahu. Kan kamu kerja toh. Kerjamu di apa berarti? Editor apa? Editor YouTuber. YouTuber sama, juga? YouTuber juga. Oh. Cuman bukan kalau di Pecah Telur itu kan lebih ke film dokumenter gitu. Iya. Kalau waktu di Jakarta personal. Oh kayak vlogger gitu ya? Vlogger gitu, Wah. Itu boleh disebut apa? Boleh disebut gak? Boleh. Gak apa-apa. YouTubernya itu Mas Erlangs. Mas Erlang. Erlangga. Mas Erlangga. Belum tahu kayaknya aku ya. Erlangs. Itu yang kemarin main di Beyond sih, Pak. Oh iya. Siap. Berarti olahraga berarti. Olahraga, combat sport. Oh, oke. Nah, berarti sudah di industri YouTuber berarti ya? Sampean sebelum kerja di sini berarti sudah di YouTuber kan? Sudah. Nah, ini waktu di Mas Erlans itu editor pertama kali atau sudah gonta-ganti editor kamu? Kalau untuk secara profesional setelah lulus kuliah baru pertama itu, Pak. Oh. Kalau yang benar-benar full time. Karena 2022 itu saya kan lulus kuliah terus apply ke Jakarta. Kuliahmu di akuntansi. Ini yoga harusnya ke kiri ini ke kanan ya. Iya, Pak. Akuntansi di mana? Bertempat di Jogja atau di Jakarta? Di Jogja. Gitu. Tapi langsung ke ibu kota ini, ngelamar kerja di ibu kota. Ke ibu kota. Rumornya kan fresh graduate itu Mekahnya kan di
Jakarta Pak, parah. Mekah ya. Katanya ya. Katanya Mekahnya pencari kerja itu di Jakarta. Oke. Ibu kota. Terus ketika di sana Mekah beneran nggak? Ternyata kok kayak gini ya Mekah. Enggak deh. Kayak gini tuh gimana? Kayak gini nih. Gimana? Kayak gini tuh di sana tuh terlalu terburu-buru. Hah? Ras banget gitu loh. Oh, ritmenya kenceng. Ritmenya kenceng terus kok keras banget gitu untuk yang baru mau buat pemain awal itu kok kayak mengikuti ritmenya agak susah kalau di Jakarta ya menurut saya. Oke. Ritme apa? Kalau editor ini berarti ritme apa, Bang? Semisal kalau di Jakarta itu sehari 1 Ya. plus naskah gitu. Oh, jadi kayak tuntutan kerjanya lebih kenceng Lebih gitu kenceng, ya? lebih harus selesai nih satu naskah sama editing harus selesai 1 hari gitu. ya. Gitu Pak kalau di Jakarta. Makanya mungkin narasi Jakarta keras itu saya rasakan juga sih Pak. Emang sekeras itu Ya. harus benar-benar berjuang banget sih. Kalau mau ke sana ya, mau survive di sana harus benar-benar struggle banget. Tapi kan relate dengan apa yang didapat kan, Bal. Jadi ketika kerjanya keras, salary-nya juga kenceng kan? Ya lumayan sih Pak, lumayan. Untuk fresh graduate mungkin masih oke. Oke. Cuman kalau untuk jangka panjang kurang tahu sih Pak. Kayak gak yakin kan? Iya. Nah, ketika ada waktu itu ada gambar Bromo tuh. Iya. Ada gambar Bromo, habis itu ada spesifikasi. Iya. Nah, berarti kan belum keluar dari YouTuber sebelumnya. Iya kan? Ngelamar gitu ya. Nah, itu transisinya belum keluar waktu dipanggil tim pecah telur untuk interview. Saya sudah keluar seminggu. Oh, berarti memang udah ada rencana untuk keluar gitu ya? Ya, udah ada isu mau pindah daerah aja, mau ke timur ini. Oke. Berarti kenapa waktu itu alasan keluar dari YouTuber di Jakarta itu? Karena memang saya nggak bisa tertekan terlalu ditekan banget sih Pak. Gak bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi memang Jakarta keras loh. Kayaknya nggak di YouTuber aja ya. Kayaknya Semuanya ya? semuanya, semua lini bisnis sepertinya Keras, Jakarta keras. Karena banyak orang yang mau ke sana, Iya. ingin meniti karir. Kompetitif ya. Jadi kompetisinya sangat tinggi ya. Sangat tinggi sekali untuk Berapa lama bertahan di sana? sekitar 4 bulan apa 3 bulan gitu Pak. Saya. Bentar banget ya? Bentar sekali Pak. Di Oh, sana. memang sangat keras ya. Sangat Sangat tertekan gitu ya. keras. Saya tidak bisa menciptakan kolam sendiri di sana. Kan harus rebutan kan Pak. Rebutan kolam. Kolam apa ini? Kalau misal banyak pesaing lah di sana. Iya. Banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih gini. Jadi saya harus lebih keren lagi untuk sulit Pak. Oke, terus kemudian ke timur nih ceritanya. Ke timur. Dapatlah di Tulungagung. Ini termasuk sesuai harapanmu nggak? Ini terlalu timur atau kurang ke timur menurutmu? Saya malah dulu belum tahu Pak, Tulungagung itu seperti apa kotanya. Iya. Nah gitu. Terus gas aja. Gas aja lah. Gas aja. Toh juga masih muda ya. Masih muda benar. Oke, singkat cerita keterima nih pecah telur. Kaget gak setelah dari tinggal di Jogja, kerja pertama di Jakarta, kemudian ke Tulungagung? Agak kaget juga Pak emang. Kulturnya memang beda Pak. Apa sih yang paling kamu kagetin di sini? Yang paling saya kagetin di sini itu dulu kan masih sering ngopi Pak. Ya. Nah, waktu saya datang ke sini saya ngopi kan. Kalau di daerah Jawa Tengah ke Barat itu ngopi pakai sepatu itu udah menjadi hal yang biasa. Oh iya, keren lah gitu ya. Udah kayak oh ya biasa. Iya. Cuman di sini kok masih agak ngapain pakai sepatu ngopi? Waduh. Lah pakai apa terusan? Jadi kalau di sini ngopi kan nyeker ya. Saya nggak bilang ya warga sini ya. Ya, maksudnya kayak sandal teplek lah. Iya benar. Sandal teplek ya. Sandal yang swallow itu kan. Iya. Lebih ke apa adanya Pak. Iya. Nah itu agak perbedaan kulturnya di situ.
agak kaget, malah diceng-cengin kan Pak saya. Ngapain ngopi pakai sepatu? Ngapain? Tapi memang aku sering nemuin sampean ngopinya pakai sepatu dulu. Iya, memang di sana itu udah hal yang biasa, Pak. Ternyata di sini masih belum mungkin. Dulu ya tapi ya, sekarang mungkin udah banyak. Belum juga sih. Belum ya, masih belum ya. Masih Ya, belum. kalau ngopi sepatu ya diceng-cengin, ini nyapu lagi arep dinas ta. Kalau sini kan lebih ke warkop ya, warung kopi ya. Iya. Kalau mungkin di sana kan kafe, itu yang mungkin berbeda. Kalau kafe kan cenderung ada AC-nya, bersih, agak sedikit pricey lah. Iya. Kalau di sini kan murah, ya mungkin tidak begitu kebersihan nggak begitu nggak ada AC kan ngono ta, Vel. Ya. Dan di sana yang ke coffee shop atau ke cafe itu malah jadi ajang fashion show. Wah. Oh, pamer baju. Ya, lebih ke memperlihatkan outfit keren mereka. Gitu. Makanya ada kayak konten cek outfit itu juga relate berarti ya. Iya, outfit berapa harga outfitmu? Nah, memang di sana itu udah budaya ngopi buat ajang fashion show itu udah Di Jogja juga gitu ya, Pak? di Jogja juga gitu. Beberapa coffee shop itu dilabeli sebagai tempat adu outfit para pengopi. Gitu. Ini tujuannya mau ngopi apa mau adu outfit gitu, Pak. Kalau di sini kan ngopi tuh ngobrol gayeng kan. Nah, Ngopi, ngobrol. lebih ke interaksi sama temen kan, Pak. Iya. Bukan yang ke wah, hari ini aku pakai baju ini, celana ini kan udah enggak. Terkait studio, Bal. Jadi kan itu kan terkait Tulungagung ya. Budaya ngopinya ternyata beda. Iya. Kalau studio gimana? Kan studio kita ya masih boleh dibilang ya rumah tua, ala kadarnya juga. Itu enggak kaget kamu? Ya sempet kaget juga sih, Pak. Pecah telur waktu itu subscriber berapa ya? 500.000. Iya. 500.000. Ekspektasi saya itu udah benar-benar proper Ya, di studio bener gitu ya. Ya, di segala produksi, post pro gitu itu udah proper gitu. Terus Nggak datang, apa-apa ya? enggak apa-apa santai aja. Datang ke sini ternyata gitu ya. Datang ke sini ternyata saya kira rumah nggak dihuni, Pak, waktu itu. Karena dari depan sepi sekali. Iya. Dari depan sepi sekali terus Naik apa kamu datang ke sini berarti? naik kereta. Naik kereta kan turun di stasiun toh. Turun di stasiun. Terus ke sini naik ojek. Naik ojek Oh iya. waktu itu. Dikasih map kan? Dikasih map, bener, dikasih map. Aduh, sama siapa? Diskusinya waktu itu. Chatnya sama siapa? Waktu itu sama Mas Andi. Oh, Mas Andi. Mas Andi. Iya. Manajer itu. Terus. Nah, saya itu datang ke sini pertama kali malam, Pak. Oh, malam. Malam, kereta malam. Kereta malam jam 1 apa jam 2. Malam banget ya berarti ya? Iya. Oh. Atau malah pagi itu, Pak. Pagi sebelum subuh lah ya. Sebelum subuh ya, sebelum subuh itu. Nggak ada orang lah di sini. Ditungguin waktu itu. Oh, ditungguin? Ya, ada salah satu kameramen, Pak. Mas Ilham. Oh, silam. Nungguin di parkiran. Itu dia. Ya, kameramen itu nungguin. Ya. Terus? Karena kan baru pertama. Terus nggak tahu waktu itu tidur di mana. Disiapin semua lah segala kebutuhan di sini tuh sama Mas Ilham waktu itu. Pertama kali. Kaget ya? Kaget banget sih, Pak, jujur memang kaget. Ini kayak rumah kosong gitu. Kayak rumah kosong terus. Tapi dari segi alat mengerikan loh, Pak. Lah dari segi alat mengerikan. Mengerikan loh, Pak. Kan malam nggak tahu malam. Setelah tahu. Oh, setelah tahu. Setelah tahu alatnya itu. Pagi berarti ya? Iya, Paginya? pagi terus waktu teman-teman mau syuting kan juga tanya kan, alatnya apa, device-nya apa. Gitu. Memang proper di sisi alat device itu memang Mengerikan. mengerikan ya menurut saya udah. Jadi mungkin di atas rata-rata YouTuber pada umumnya di saat itu. Nice. Di saat itu. Tapi kalau sekarang udah mulai tertinggal nih. Oh iya. Harus segera upgrade lagi. Oke. Kan harus mengikuti terus. Benar. Tapi kalau dari segi bangunan sungguh tidak layak ya. Bangunan memang sangat. Jadi aku pernah, Bal. Iya. Aku keinget ya. Jadi ada kan cari editor itu susah banget, Bal. Jadi Oh, iya? paling susah itu cari editor.
Karena kan rata-rata orang jauh. Oh, Orang jauh kan? kenapa Pak? Gak tahu ya. Jadi kalau cari locker editor orang lokal itu agak nggak nyantol gitu loh, nggak ada ya. Akhirnya kita luaskan kan. Jadi yaudah kita buka locker untuk area Jawa Timur, Jawa Tengah. Dulu sampai Jakarta juga. Akhirnya kita batasin akhir-akhir sampai ke Jawa Tengah. Nah, akhirnya kan yang datang kan rata-rata orang Jawa Tengah. Nggak tahu ya kenapa yang Jawa Tengah, Jogja, Solo, mungkin sedikit Jawa Barat juga ada. Nah waktu itu ada di tengah ke apa ikut jenenge itu kan putus asa ya. Jadi buka locker yang lamar buahnya nggak sesuai kriteria. Entah dia yang mahal atau yang kan ada nyantumin dan sebagainya ya. Atau portofolionya kurang cocok dan sebagainya. Nah waktu itu kan kalau di kita ada juga tuh magang di sini. Bukan magang ya. Training. Bahasa kita adalah apa bahasa kita? Trial. Nah, trial satu project. Oh iya. Ya kan? Iya. Iqbal kan gitu juga kan? Ngalami. Ya, jadi pas waktu datang sini kan trial satu project. Jadi kamu ngerjakan satu project di sini 3 hari biasanya. Ya, dikasih fee juga walaupun trial dikasih juga transport kan? Transport. Nah, waktu itu aku seneng nih ada satu orang. Wah, bagus nih alhamdulillah dapat nih kayaknya. Terus setelah trial di sini, "Mas, selamat ya. Saman cocok nih kayaknya di sini, aku suka nih sama attitude-mu bagus, sama kerja yang bagus." Dia yang menolak saya. Aku sempat patah hati. Oh iya. Aku sempat patah hati. Itu orang mana Pak? Jawa Tengah? Iya. Kebumen atau mana ya? Lupa aku pokok. Alasannya? Mungkin kurang proper ya. Ingat aku. Banyak nyamuk Pak gitu. Oh dia tidur di sini juga ya? Tidur sini. Kalau malam banyak nyamuk gitu. Tidur di tengah itu pasti. Tempat tidurmu. Tempat saya tidur. Itu balo. Aku sempat aku rada mangkel iku, rada sakit, rada baper aku. Karena dia bilang alasannya seperti itu atau bapernya karena susah cari ya. Begitu aku ada yang suka, ternyata dia yang nggak suka gitu. Bertepuk sebelah tangan ya. Oh iya. Tapi buka lagi ya itu. Itu berarti sebelum saya ya? Kayaknya ya. Atau setelahmu ya. Tapi sebelumnya kan. Sebelum. Pas waktu Mas Iqbal masuk kan ada 2 kan waktu itu. Barengan kalau nggak salah ya. Mas Iqbal sama Oman, bareng nggak? Duluan saya mana? dulu kayak. Oh sama dulu. Ya, cuman nggak berselang lama ya. Berselang lama. Iya. Jadi memang itu banyak juga yang kecewa Bal. Bukan kecewa ya, kayak ekspektasinya ketika datang ke sini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Yang dibayangkan kan 500.000 subscriber, apalagi sekarang 1 juta subscriber. Ya proper lah cara studio, terus ya kayak ala-ala kantor-kantor kekinian kan gitu Bal. Banyak orang yang kesini, makanya aku memutuskan untuk bikin podcast di sini tuh mikirnya agak panjang Bal. Karena agak malu juga mendatangkan tamu ke sini. Tapi sekarang udah mulai pede, didandanin dikit-dikit. Iya. Perubahannya banyak sekali loh Pak. Setelah kau tinggal? Setelah saya tinggal. Justru ketika kau tinggal aku berubah. Nah itu, apa jangan-jangan saya ini bebannya? Ya. Enggak, yang mulai berbenah aja, dikit tambah dikit-dikit itu. Banyak loh. Banyak ya? Perubahan banyak banget. Oh banyak ya? Dari di studio ini, studio tempat editor. podcast ini ya, editor juga ya. Terus ruang pertemuannya itu kan juga baru semua kan Pak, wajah baru lah, pecah telur. Jadi kalau ada tamu agak pantas lah ya. Ya. Agak tapi ya agak. Udah pantas sih Pak. Udah pantas ya Pak, ya udah. Ya, tapi menurut saya juga tanya ke teman-teman kan, teman-teman editor, terus juga beberapa tamu tak survei, gimana? Oh bagus kok, ini vintage terus nyaman. Ya. Terus kan menyatu kan, jadi ada ruang pertemuan, ada studio, ada ruang editor. Teman-teman kerja yang admin itu ada ruang meeting bareng-bareng, dapur. Nah gitu, jadi kayak menyatu kayak humi gitu loh, kayak rumah gitu. Ya memang. Saya aja waktu kesini kan udah menganggap ya udah ini memang rumah ya. Rumah aja sih Pak. Yang bikin poster rumah itu kan awak sampean kan? Oh iya. Poster apa tuh waktu itu? Jogja adalah rumah tapi di sini di Tulungagung tempatku beribadah. Oh iya. Di kamar sana. Iya. Masa tak beribadah gitu? Satu aku lupa. Iya. Ya beribadah gitu ya. Nah juga ketika itu hal negatif mungkin ya yang kamu temui ketika kesini. Kalau hal yang positif apa yang kamu temui di studio ini?
Ini ada beberapa sih Pak. Tapi yang positif. Paling aja. Yang positif ya? Iya, yang positif. Yang bikin yang positif tapi saya juga kaget. Itu setiap pagi ada briefing sama ngaji Pak. Nah. Briefing sama ngaji. Ini menurut saya nilai positif sih buat gitu saya. Karena saya selama bekerja ya baru kali ini loh Pak. Baru kali ini. Berangkat pagi terus ada sesi mengaji. Nah, apalagi saya nggak bisa ngaji waktu itu Pak. Jujur saja. Tingkat keimanan memang agak kurang ya. Nah, masuk sini yang basisnya teman-teman itu keislamannya oke, kuat menurut saya. Iya. Jadi kayak setetes tinta hitam di kertas yang putih. Wede, kata-katamu aja ya. Setetes tinta hitam di kertas yang putih. Di kertas yang putih. Jelek berarti hitam dong. Ya saya yang hitam. Masuk sini kan putih. Gitu. Saya hitam. Jadi kayak nyentrik banget pasti. Iya, jadi kalau dulu waktu zamanmu itu masih ngaji sendiri-sendiri ya kalau nggak salah ya? Bareng-bareng ya. Sekarang ada juga yang kayak ngaji di Sema, Bal. Di Sema. Iya, kayak kamu ngaji gitu ya, nanti aku yang kayak benerin gitu. Oh. Jadi ada juga yang sesi kayak gitu. Ada yang bisa nanti dipasangkan sama yang kurang bisa. Habis itu dibenerin ada juga yang ngaji bareng. Oh, tapi tertentu aja Pak? Atau setiap pagi juga Mas? Iya, itu setiap pagi atau tertentu toh? Setiap pagi ya? Setiap pagi kayak gitu ya? Taksin. Oh taksin. Wah istilah-istilah baru ini kayaknya buat saya. Kamu harus kesini lagi berarti Bal, biar pinter ngaji. Wah tapi sekarang jadi pengusaha ya. Oh, belum masih pedagang Pak. Gitu. Oke, nah hal yang kamu kangenin Bal di Tulungagung. Di Tulungagung hal yang paling aku kangenin itu kopi ijo susu. Nyebutnya sudah sadu banget, kopi ijo susu. Iya benar, itu waktu pertama kali saya kesini diajak ngopi, ya kopi itu memang benar-benar kopi asli Tulungagung katanya. Iya betul. Terus waktu saya minum ya emang, wah ini memang enak banget, ya? Enak ya? Culture banget. Orang-orang harus tahu Pak. Kopi ijo susu. Kopi ijo susu. Kalau belum tahu kopi ijo susu, masih belum ke Tulungagung. Kurang. Masih kurang. Tapi itu strong loh Bal. Iya kan, strong di kayak kopinya strong gitu. Iya. Betul ya? Ya kuat terus manis juga sih Pak. Saya juga. Ada susunya itu kan? Iya ada susunya. Aku aja nggak begitu, maksudnya minum tapi nggak boleh sering-sering. Karena manisnya itu atau? Menurutku strong banget ya, efeknya strong gitu. Iya sih Pak, memang kalau gitu keseringan asam lambung bisa naik. Iya. Pernah kok kamu, aku ingat kan kantor kita sama tempat tidurmu kan satu tempat ya. Iya. Nah, kamu nggak masuk kantor, habis itu tak lihat di kamarmu. Iya. Kalau nggak salah sakit asam lambung ya. Asam lambung Pak saya. Itu sampai berhari-hari. Berhari-hari. Sampai 8 hari atau lebih ya kalau nggak salah. Seminggu Pak, di sini nggak ngapa-ngapain. Sakit asam lambung. Asam lambung. Wah, itu kebanyakan kopi hijau kayaknya. Kebanyakan kopi hijau sama waktu itu kenapa ya? Saya lupa juga sih Pak. Telat makan atau apa gitu. Iya. Sampai masuk rumah sakit Iska. Oh iya dah? Iya. Diantar teman-teman ya? Diantar teman-teman. Baik-baik loh teman-teman di sini tuh. Kalau sama saya Pak. Baik-baik beneran. Luar biasa. Pagi-pagi gitu ada yang masuk ngasih kayak makan sama teh hangat. Wih. Wah. Pas sampai lore aku diantar gitu ya? Iya. Memang benar-benar dirawat lah ya. Dirawat banget Pak. Iya. Saya sampai heran, kayaknya saya nggak sebaik ini kok diperlakukan baik banget kayak gini. Iya. Gitu. Diantar. Bal, ini sarapannya Bal. Nah gitu-gitu loh. Saya masih ngantar Bal. Waktu itu ingat saya Nuril. Oh Nuril. Oh Nuril masih tidur sini? Masih tidur sini Pak. Saya belum ketemu Nuril loh ini. Nuril. Iya. Aduh di rumah. Ya nanti mungkin tak main ke sana. Tapi bener. Bal makan Bal. Ya itu Nuril. Terus yang nganter saya itu Mas Fuad. Oh Fuad. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit bener-bener asam lambung tuh nyiksa banget sih. Iya betul, sakit kan? Sakit sekali.
sampai punggung waktu itu. Wih. Nah, sampai di rumah sakitnya itu masih antri, Pak. Masih antri, perut udah sakit. Waktu itu kayaknya masih COVID juga sih, masih musimnya COVID. Iya. Sakit asam lambung, malah di swab juga. Ini yang sakit sebenarnya yang mana? Tapi enggak positif kan hasilnya? Hasilnya negatif. Negatif, untung ya. Tapi penanganannya juga waktu itu antri kan terus Iya. aman. Waktu itu kalau nggak salah keluarnya itu apa ya, aku lupa. Kenapa ya Bal ya dulu resign-nya? Wisuda, Pak. Wah, iya. Wisudanya karena apa ya dulu ya? Wisuda. Tahun berapa tuh Bal? 2014 ya? Tahun 2 wisuda dari Tahun 2024 ya dari sini ya? 23 ya? 2023 ya? 23 akhir. Oh, bukan 2024 awal. 2024 apa ya, Pak? 2024 ya, itu antara itulah ya. Ya. Itu kerja juga habis itu kan di Jogja kan Ya, ya? kerja juga di properti waktu itu. Oh iya, itu kalau nggak salah seingatku, entah ini alasanmu atau apa ya. Entah apa yang terjadi. Jadi kalau nggak salah sering sakit, terus pengen deket dengan rumah gitu ya. Iya itu, Pak. Kalau alasan yang sebenarnya apa Bal? Cut dulu gak ini? Memang harus. Nggak harus sih. Nggak ingin menjaga. Saling menjaga aja sih Pak. Takutnya enggak terjadi huru-hara. Ya wes lah. Nanti aja ya Pak. Cinta damai sekarang Pak. Cinta damai. Yo, jangan digoreng-goreng terus. Udah lama. Nah waktu itu habis itu kan kerja ya di Jogja ya. Di properti. Itu juga di editor. Di konten kreator. Oh lebih ke umum ya. Jadi ngetik juga, editing juga gitu ya. Gitu. Berapa lama? Hampir sama kayak pecah telur. 1,5 hampir. 1,5 ya. Cukup lama ya. Cukup lama. Cukup kerasan berarti di sana ya. Cukup kerasan. Ya, kulturnya itu mirip Pak. Islam juga. Jadi kalau di sini pagi mengaji setiap pagi, kalau di tempat lama itu setiap bulan bakti sosial gitu. Oh, ada sosialnya. Iya, tapi tetap vibes-nya juga sama sih, Pak. Tidak terlalu tekanan juga ya, tidak seperti yang di Jakarta itu. Beda sekali. Nah, ini yang faktor menarik ini sering ditanyain juga sama teman-teman penonton Pecah Telur, Bal. Artinya kan kamu sudah berpindah tuh. Berpindah dari pekerja, kemudian pekerja sudah gonta-ganti kan 3 tempat ya. Kemudian memutuskan menjadi pebisnis lah, starting, merintis jualan online. Nah ini juga gimana step-stepnya Bal? Step-stepnya, waktu itu kan memang waktu di Tulungagung ya, saya itu memang udah kayak pengen Pak punya sampingan waktu di editor sini. Nah, karena sering lihat itu kali ya. Ya karena kan sering edit gitu ya. bisnis ceritanya seperti ini kok rasanya ingin juga seperti yang saya edit juga. Waktu itu karena koneksi dan link saya di sini masih dikit, jadi kayak di Jogja bisa kalau untuk usaha. Iya, karena linknya kan di sana semua kan Pak. Secara koneksi link teman-teman, source-nya lebih enak di sana mainnya gitu. Nah, waktu itu ya udah memutuskan pergi lulus dari sini ke kerja di sana. Saya itu sering sekali ikut bos saya Pak. Nyetir. Oh, selain juga konten kreator nyetir ya? Ya nemenin. Menurut saya itu refreshing sih Pak. Betul. Refreshing karena ngedit terus kan juga jenuh ya. Jenuh saya ini mudah jenuh kalau di depan PC. Terus diajak refreshing itu ketemu siapa, ketemu ini. Nah, saya itu juga belajar dari situ Pak. Cara berkomunikasi dengan beliau-beliau. Terus ya saya ingin juga lah semakin disempitkan lagi
lebih intens gitu loh Pak. Kalau sama bos saya yang di properti itu. Jadi hampir seminggu itu bisa 3-4 kali keluar. Itu sebuah keuntungan sih Bal. Jadi di sebuah usaha yang kita bisa dekat dengan owner itu sangat bagus banget itu. Jadi kita bisa diskusi, curi ilmu, dapat nambah relasi kan gitu. Tapi saya nggak berani yang buka obrolan gitu Pak. Saya cuma diem aja. Dengerin. Saya itu nyurinya mungkin dengerin. Oh ternyata kayak gini bernegosiasi. Oh ternyata komunikasi itu seperti ini dengan klien, dengan apa gitu. Saya belajarnya malah mendengarkan, enggak yang bertanya secara langsung. Enggak aktif ya. Iya Pak, ya. sungkan Pak. lanjut. Nah setelah itu saya pamit sama yang Pak di Bos. properti gitu. Saya pamit mau usahanya gini. Waktu itu disupport juga sama mantan. Ya Pak Nurul namanya, disupport. Pernah juga yang dipecah telur kan itu? Iya, waktu itu pernah diliput dipecah telur juga, terus disupport. Ya udah kalau memang keputusanmu ingin berdikari, tak dukung, tak dongake, terus ya dikasih wejangan gitu Pak. Wah. Yang saya ingat wejangannya itu eling, kowe iki wong Jawa, opone wong Jogja, kowe karo sapa wae kudu mangku. Jadi memang lebih ke hatinya lebih dibesarkan untuk sama siapapun itu harus merangkul. Mangku itu merangkul? Iya, lebih ke merangkul, mengayomi mungkin ya. Iya. Karena kan kalau di Jogja itu Sri Sultan kan gelarnya Hamengkubuwono. Apa kaitannya sama mangku tadi? Orang Jawa itu harusnya mangku Pak. Oke. Nah gitu. Mangku itu mungkin kayak ini ya Bal ya. Orang dhuwuri gitu loh ya. Kayak apa ya. Selalu menempatkan di bawahnya gitu ya. Mungkin Pak. Biar juga enggak terkesan kita merasa lebih pintar atau kayak gitu ya. Jadi terkesan lebih andap asor atau andap asor sama semuanya. Siapapun itu. Entah sekarang ataupun nanti besok tetap harus mangku itu tadi. Iya, menarik. Gitu. Oke. Waktu itu ketika resign atau keluar dari properti itu, punya tabungan nggak? Pasti Pak. Pasti ya. Udah nyiapin ya. Sudah saya siapin waktu di pecah telur. Sejak dari pecah telur? Sejak dari pecah telur saya sudah mempersiapkan itu semua. Nabung lama ya berarti ya? Nabung lama Pak. Agak prihatin. memang. Gitu ya? Iya. Oh. Jadi selalu saya sisihkan Pak. Dalam bentuk apa biasanya? Jadi tabungan saya itu 2. Untuk keseharian sama untuk saya simpen. Rekeningnya itu ada 2. Jadi gajian misal di rekening A, setelah gajian saya langsung disiplin. Awal bulan itu langsung saya sisihkan. Gitu, disiplin. Sampai berapa persen dari apa? Patokannya apa? Persenan atau apa? Waktu itu masih nominal Pak. Kalau di sini kan biaya murah Pak. Dan menurut saya agak tinggi juga ya di sini. Salary-nya agak tinggi. Tinggi sih menurut saya. Saya masih bisa setengah Pak. Hampir lebih saya bisa sisihin. Terus di sana juga saya selalu menyisihkan terusan. Terkumpul berapa waktu mau keluar itu? Wah, cukup nih gitu. Kategori cukup itu berapa di Iqbal? Terakhir di sana? Iya di sana. Waktu itu saya pegang cash 12. Gak banyak ya? Itu cash. Cash. Cash yang saya dari sana. Yang di Pesangon lah? Bukan. Bukan. Yang saya sisihkan dari sana. Dari sana 12. Iya. Tapi kan yang dari sini saya masuk di emas. Oh gitu. Ya.
Jadi kurang lebih harta saya yang cash ya. Kekayaan kamu. Kekayaan yang menurut saya masih tidak kaya juga. Cuman aset total aset. Iya, betul. Aset cash yang bisa saya tarik semua itu sekitar 20-an, 25 sekitar 20-25. Itu untuk modal. Separuh aja Pak. Separuh. Nah aku juga makasih loh Bal. Jadi tim ini kan aku gak ikut ngonten kan. Yeah. Walaupun kamu juga udah gak aktif di Pecah Telur. Yeah. Tapi menjadi kayak tempat jujukan ketika di Jogja. Apa sih jujukan itu? Tempat singgah. Iya. Wah aku makasih banget. Malah nganu sih Pak. Mending tim Pecah Telur kalau ke Jogja ya ke tempat saya gitu. Sekalian kan refreshing main gitu. Iya. Kalau bagi kami sih menghemat kos sih. Gak masalah Pak. Menghemat kos hotel. Kan gitu. Tapi teman-teman juga seneng katanya. Setiap katanya keluarganya baik. Terus dikasih ya. Sering dapat makanan gitu ya. Tapi bilang sering-sering aja gitu. Maksudnya baik gitu loh. Nah artinya kan gini Bal. Aku mau korelasinya ke sini. Nah ketika kamu berbisnis kan ada support dari keluarga nggak kan? Tak lihat juga bukan dari background keluarga, kayak juga baik gitu, menengah gitu, bukan? Iya. Ya bukan pasti Pak. Pasti ya. Pasti privilege itu pasti, pasti Pak. Cuman kalau dari tabungan saya masih mempertahankan untuk punya saya dulu. Cuman kalau dari relasi koneksi itu orang tua sangat support banget kayak memperkenalkan anaknya berbisnis ini ke teman-temannya biar teman-temannya juga tahu. Cuman kalau dari segi finansial alhamdulillah masih terhandle sih Pak. Dari tabungan itu? Dari tabungan saya dulu. Cuman orang tua bilang gini, seumpama memang randede tenan. Iya, wes kepepet. Kepepet banget, rasa dipeksake, dipinjemi sama orang tua. Nah, memang kan bisnis naik turun ya Pak. Iya. Saya sempat yang benar-benar kritis banget. Kritis banget. Memang benar kritis. Iya. Benar-benar kritis. Ada pesanan yang lumayan banyak, cash nggak pegang banyak. Waktu itu ya minjem orang tua Pak. Gitu. Jadi orang tua memang privilege ya memang privilege. Emang harus. Saya juga tidak berharap lahir di keluarga yang mana juga kan Pak. Iya. Maksudku gini Bal. Jadi aku malah salut gitu loh. Kan maksudku dengan keluarga yang ya udah cukup gitu ya. Kok harus nabung gitu loh. Kok enggak minta bantuan orang tua itu dijadikan opsi utama gitu loh. Karena kamu kan harus nabung gitu loh. Prihatin gitu. Oh kok prihatin, kok mau punya prihatin gitu loh. Maunya prihatin ya. gitu loh. Kesalahan saya mungkin prihatin Pak. Harusnya dari kecil saya udah kan los aja ya. Gitu. Iya, ya minta dong dibantu kan. Anaknya mau usaha nih. Kok enggak opsi itu kok gunakan pertama Bal? Apa Bal? Karena mungkin pride aja Pak. Hah? Pride ya? Ya kebanggaan ketika. Ya saya gini Pak. Saya masih punya uang, ya udah saya habiskan. Tapi kan saya masih punya backupan orang tua. Iya. Jadi ya udah semisal ini gagal pun uangku habis ibaratnya nol semua rekening. Kan saya masih hidup sama orang tua. Jadi ya udah nanti hidupnya sama orang tua, cuman kalau untuk modal usaha saya bisa mungkin saya sendiri. Gitu. Menarik sih Bal. Dari kecil udah nganu Pak saya itu menyisihkan terus. Dari kecil ya? Ya dari uang jajan kali ya? Uang jajan gitu udah nyisin. Tapi mungkin nggak percaya ya mungkin mungkin pada nggak percaya Pak karena memang di keluarga saya ya lumayan, cuman nggak yang kaya banget, nggak yang menengah lah Bal. Biasa aja sih Pak. Ya biasa itu kan menengah. Cukup ya. Tidak kekurangan juga tidak kaya banget. Tidak kaya banget gitu. Ya gitu. Didikan mungkin juga. Didikan ya? Didikan Siapa yang paling mendidikmu Bal? Dari kedua orang tua Bal? Kalau untuk disiplin Bapak. Keras Bapak. Keras ya? Waktu kecil memang udah dididik keras banget loh Pak.
Kalau untuk yang cara bersikap itu ibu pasti. Keras Pak. Siap. Kok memilih kaos, Bal? Kan bidangmu kan kaos ya, t-shirt ya. Apa sebutannya? Ya t-shirt kaos. T-shirt. Brandnya apa? Subculture. Subculture itu ya di sakunya itu ya. Ya iya. Woi, subculture. Ya, iya. Kok memilih bidang fashion? Kenapa saya milih fashion? Karena sempat diajarin sama temen tuh Pak. Waktu di Jogja. Oh, pas waktu kerja itu ya, Iya, di properti. Di properti. Itu sempat main sama yang bergelut di bidang tekstil. Terus saya penasaran. Oh, mainnya kayak gini, cara mainnya. Nah, terus ini juga bukan passion saya juga loh, Pak. Oh iya dah. Fashion itu bukan passion. Bukan passion. Bukan passion. Fashion bukan passion. Fashion itu bukan passion. Kok mendeklar fashion bukan passion? Ya karena saya kan dari editor, Pak. Iya. Visual. Oke. Berbeda sekali dengan fashion ini. Oke. Karena memang fashion itu apalagi di kain gitu memang agak kerasa sih Pak. Dari mungkin marginnya. Nggak begitu tebal gitu ya? Lumayan tebel. Oke. Lumayan Kebalik, tebel. Marginnya lumayan tebal. Lumayan tebel. Oh. Di pertekstilan itu. Jadi ya. Berarti alasan yang pertama itu karena kamu bisa diajarin tadi. Berarti yang ngajarin temenmu berarti ya? Teman kuliah, teman SMA. Oh, teman SMA ada yang usaha fashion, Iya. kaos juga. Kaos. Kamu diajarin berarti kamu bisa, skillnya ada. Ya. Kedua ternyata labanya lumayan nih, marginnya gitu Lumayan. ya. Oh. Tapi bukan di kaosnya Pak yang lumayan itu. Apa? Di bahan-bahan lain sebenarnya. Oh. Di kayak drill atau di mana itu harga jualnya kan udah. Drill apa sih? Drill itu kain-kain kayak twill gitu Pak. PDA gitu-gitu. Jual kaos atau apa itu? Kayak kemeja. Oh, lo kamu bukan cuma kaos aja? Iya, nggak cuma kaos saja. Jadi kalau ini kan brand, Pak. Subculture itu brand. Subculture itu Subculture brand. Brand yang produknya itu masih kaos. Cuman kedepannya bakal main di kemeja, di vest, di rompi. Di fashion itu bakal Kok masukin semua? ya nyoba main. Iya. Cuma startnya dari kaos dulu. Siap. Ya mungkin setelah kaos ini itu bakal ganti di bahan lain Pak. Kayak di drill atau di ripstop atau di apa gitu. Mantap. Gitu Pak. Nah, subculture sendiri apa tuh mananya? Subculture ya. Menurut saya aja ini Pak. Saya takut dihakimi orang-orang. Begini. Lah kan kok pakai namanya? Iya. Menurut saya ini sebelum menjadi culture kan subculture dulu. Jadi sebelum menjadi tren harusnya subculture ini udah tahu. Oh ini bakal trennya seperti ini. Oh trennya bakal seperti ini. Nah, jadi harus lewat subculture dulu biar menjadi tren. Menjadi tren. Gitu. Oh, menarik juga ya. Gitu. Itu niatnya seperti itu, visi misinya. Tapi itu akan tidak menjadi tren terus karena sebelum tren kan? Iya sebelum tren muncul malah. Berarti nggak akan tren. Nggak. Sebelum tren, oh iya baru sadar sekarang saya. Oh iya ya. Subculture tapi nggak apa-apa, jadi mendahului tren. Jadi kan tren itu kan orang yang beruntung adalah orang yang mendahului tren. Oh malah gitu Pak? Iya. Jadi ketika orang masuk ketika tren datang biasanya telat. Oh. Ya, jadi memang mendahului tren itu adalah sebuah hal yang susah. Ketika dia bisa masuk sebelum ada tren. Itu risetnya gimana Pak? Itu nggak ada di riset itu. Itu murni kalau kita katakannya rezeki. Oh rezeki. Iya rezeki. Berarti nggak bisa ada metode pendekatan tentang tren gitu nggak ada ya? Variabelnya terlalu banyak.
karena variabelnya banyak bisa juga itu seperti kan gini kan, bagaimana menciptakan video viral. Nah video viral itu adalah video yang bertepatan dengan momentum. Iya. Ya kan gitu, apalagi pas waktu momentumnya awal, pas subculture-nya. Nah gitu kan, jadi kan kalau pas subculture bagus tuh, karena bakalan lama dapat momentumnya kan gitu. Ada yang tanya, ada yang ngeyel gitu, ini harusnya bisa di-reset. Kalau ada ilmu ini dan orang yang biasa menguasai ilmu ini pasti orang kaya gitu. Akan jadi kaya maksud saya. Oh akan jadi kaya. Kayak karena ya itu ya kunci viral itu, viralitas kan sekarang luar biasa ya. Apapun kalau udah viral laku pasti, banget ya kan. Nah itu memang banyak variabelnya Bal. Banyak variabel. Jadi mungkin kalau saya lebih enaknya nyebutnya rezeki. Rezeki aja. Jadi pas waktu kita bikin momentumnya dapat atau subculture gitu. Mendahului culture, mendahului culture-nya. mendahului viral. Tapi Pak, saya mau tanya, media sangat berpengaruh nggak untuk tren? Segala tren ya, nggak cuma di fashion ya. Segala bentuk budaya baru lah, culture baru. Media itu pengaruh. Iya, sangat lah. Jadi kan orang bergerak hari ini role modelnya kan dari media. Ketika drakor menjadi idola bagi orang-orang, maka yang terkait dengan drakor laris kan? Laris. Dari makanannya, ya kan? Makanan apa dari Korea banyak kan? Banyak. Apa yang paling baru itu apa namanya? Banyak lah ya, aku bukan penghobi juga itu ya. Fashionnya, skincare-nya dan ya gitu kan media kan. Cuma media ini juga kan besar banget ya Bal ya. Bahkan kayak media-media kecil kita harus ngikuti media besar. Oh iya? Iya kan harus ngikutin arus. Jadi kita itu harus ngikutin arus tapi tidak boleh kita harus ngeflow tapi tidak boleh kayak terarus apa ya bahasanya. Berarti riding wave gitu Pak? Ya riding the wave. Riding the wave. Bukan tenggelam di wave tapi riding the wave. Ya. Nah, kiblat media itu maksudnya banyak seperti apa Pak? Banyak. Tergantung kita di sektor apa. Berarti setiap sektor ada kiblatnya. Ada kiblatnya, tapi secara umum ada kiblatnya gitu loh. Jadi secara general ada yang lagi boom itu apa, terus kemudian cara mainnya gini, mungkin eranya udah ganti, tapi per sektor juga ada kiblatnya. Pecah telur udah menjadi kiblat di sektornya kan? Pernah dulu. Ketika Iqbal di sini di tahun 2023, start dari 2021, 2022, 2023, kita menjadi kiblatnya bagi dokumenter. Yes. Ya kan, di saat itu kan. Yeah. Cuma ternyata banyak juga dari kategori-kategori lain yang kemudian kuenya dokumenter ini kemakan gitu loh Bal. Iya kan, kegerus sama pemain-pemain baru, media-media baru. Media-media baru yang bukan dokumenter, tapi dia itu attention meng-grab attention orang. Ya kayak podcast, ada TikTok dan sebagainya kan itu. Jadi walaupun di dokumenter bisnis mungkin tetap kiblatnya, tapi kuenya menjadi kecil karena orang terpecah tuh minatnya kan gitu. Makanya juga kalau di dunia podcast pecah telur termasuk baru kan. Ini mencoba baru. Di semua bidang gitu kayaknya Bal ya. Di kaos juga gitu kan? Iya ada kiblatnya. Ada kiblatnya masing-masing. Masing-masing. Media juga. Sama. Kalau kok mencetuskan kaos itu berarti kan punya ciri khas toh? Ciri khasmu apa berarti subculture itu? Subculture cirinya itu pakai cotton 16S. Cotton 16S. Ya, heavyweight cotton. Jadi apa itu? Kalau dikategorikan segmentasi orang berarti orang yang seperti apa? Yang memakai kaosmu? Yang memakai kaos saya ya, mungkin yang hampir mirip sama kayak saya mungkin. Rebel, enjoy ya. Yang gak rebel juga sih Pak, lebih ke... saya gak bisa nganu sih Pak, gak bisa mematok ini untuk segmen ini. Bagi yang bisa menerima aja. Oh iya. Gitu Pak. Jadi kamu menyediakan sebuah kaos dengan ketebalan 16S. 16S. 16S ya Mas ya.
Itu tebel berarti kan? Tebel. Tebel terus dengan style yang agak gede gitu apa bahasanya itu? Oversize Oversize. boxy. Ya. Oversize apa? Oversize boxy. Boxy. Ya. Boxy itu panjang dari kaosnya itu agak dipendekin dari ukuran reguler. Oh. Dia agak ngangkat. Agak ngangkat gitu. tapi gede gitu ya. Ya. Katanya biar kelihatan tinggi aja sih. Karena memang secara psikologis gitu sih Pak katanya ya. Orang yang pakai baju boxy gitu kelihatan lebih tinggi. Tapi ya juga sebenarnya kan tinggi enggaknya kan udah kelihatan kan Pak. Cuman ingin terlihat tinggi. Lebih tinggi. Iya. Karena visual kan bisa menipu ya. Kayak yang kamu pakai ini berarti ya. Iya Pak ini. Ini agak tinggi ini apa namanya? Ya ribnya. Ribnya tinggi ya? Ribnya memang tinggi. Trennya ribnya memang 3 sentian Pak. Kalau yang sekarang ini yang saya pakai. Oke, berarti ketika Iqbal mencetuskan mau bikin kaos dengan brand Subculture tuh, Ya. apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Waktu Awal-awal berarti, produksi langsung. Waktu awal-awal, saya itu udah riset lama, Pak. Lama ya? Sebelum saya keluar pun 4 bulan sebelumnya saya udah riset tentang cuttingannya harus seperti apa, terus ukuran lebar dada, panjang, sleeve-nya berapa. Saya banding-bandingin, saya beli brand A, brand B, brand C. Oh ini cuttingannya brand A seperti ini, brand B seperti ini. Saya lihat yang paling pas sama diri saya sebenarnya. Saya suka kaos yang seperti apa sih? Kalau yang terus saya suka bahan yang seperti apa sih? Saya suka yang saya ngeriset dulu, Pak. Gitu. Terus mungkin itu juga hal yang penting ketika sebelum resign ya, Bal ya? ya sebelum Yang mungkin orang ketika resign belum punya ide itu juga gak benar juga ya. Dia harus ada ide, dia sudah riset, ada dana. Jadi ketika resign tinggal eksekusi kan gitu kan. Benar. Gak dari starting scratch betul. Iya benar. Memang sebelum resign itu harus dipersiapkan. Kalau mau saya harus, menurut saya Pak, harus tahu mau ngapain, caranya bagaimana, duitnya juga harus ada. Karena percuma juga Pak, riset terus tahu caranya tapi nggak ada uangnya itu juga menurut saya sama aja sih. Iya. Kayak orang tahu tujuan tapi nggak bisa lari. Iya enggak. dia tahu mau ke sana nih, tapi nggak bisa gerak. Nggak gitu bisa kan. gerak, Iya. sama aja. Tapi juga Pak, punya duit tapi nggak tahu mau diapain itu juga sama aja. Sama aja, iya. Sama aja. Dia bisa lari tapi nggak tahu arah. Nggak tahu arah, nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Jadi kan kadang banyak teman-teman yang punya duit bingung mau dikasih mana, mau bisnis. Nah, maksudku gini Bal tadi. Jadi ketika udah ada ide, udah tahu cuttingannya, udah resign juga, udah ada uang, berarti langkah pertama langsung produksi gitu Bal. Langsung produksi, beli kain. Oh, beli kain. Iya. Beli kain kasih nih vendor, Beli kain kasih ke penjahit. penjahit ya. Ya, penjahit. Nanti setelah dipenjahit nanti geser sablon. Oh, ya berarti yang ngecer kamu sendiri? Ya, Ngecer sendiri? Masih sendiri, Pak. Oh, maksudnya itu enggak di satu tempat gitu kan? Enggak. Langsung produksi banyak atau Enggak. kecil-kecil dulu gitu ya? Masih kecil-kecil dulu tapi saya mainnya ready stock. Enggak PO? Enggak PO, langsung ready stock. Oke. Jadi desain itu enggak saya publish sebelum barang saya jadi. Desainnya ya ini aja atau ada yang lain? Desainnya ini pocket, ada yang lain juga series. Nah di series ini saya ngangkat daerah-daerah di Jogja. Seperti itu, saya kemas yang menurut saya ini lebih menarik lah. Iya. Nanti tak tunjukin teman-teman, tunjukin teman-teman ya. Oh iya, Siap. siap. Jadi contoh apa nih daerah apa yang paling Yang menarik. yang menarik untuk kamu angkat di kaos?
Yang kemarin itu series Babarsari, daerah Babarsari. Babarsari ya? Babarsari. Saya belum pernah dengar daerah itu. Babarsari. Babarsari. Babarsari itu menurut saya menarik banget karena kalau kata orang-orang itu Gotham City-nya. Wede, Gotham City. Itu Gotham LV, Las Vegas. Las Vegasnya Jogja ya? Ya, SCBD-nya Jogja. Kalau di Jakarta kan punya SCBD yang Iya, real iya, kan. iya, iya. Di Jogja juga ada katanya SCBD-nya. Apa tadi namanya? Apanya? Kaosnya tadi apa namanya? Kotanya tadi? Babarsari. Babarsari ya? Babarsari. Apa yang menarik dari Babarsari itu? Yang menarik di Babarsari itu memang ya mungkin kayak Batman Pak. Harus ada Batman katanya. Berarti di kono banyak bad Enggak juga. bad people. Enggak. Di Gotham kan banyak penjahat itu. Tapi rumornya memang seperti itu sih Pak. Oh gitu ya? Rumornya memang bukan penjahat sih, lebih ke apa ya? Ke mungkin gesekan-gesekan aja sih Pak, antar masyarakat atau antar apa. Itu di kota ya? Di Sleman Pak. Oh di Sleman. Di Sleman. Oh. Di Sleman. Saya kan dulu sebenarnya saya bikin artikel Babarsari itu karena teman saya kan orang Babarsari Pak, teman deket saya. Iya. Orang Babarsari, cuman kan saya juga nggak mungkin bikin wajahnya dia di baju saya. Oh yang ngajarin pertama kali kamu itu orang Babarsari? Oh bukan. Oh, beda lagi. Itu teman kuliah saya. Oh teman kuliah, yang iya. Babarsari. Gitu. Oh. Kan nggak mungkin saya Menulis wajahnya di baju saya, ya harus benar-benar relate sama masyarakat umum kan. Iya. Karena kalau saya pakai wajahnya dia mungkin yang beli keluarganya. Dia. Malah bukan bisnis ini, malah sodakoh di media sosial lah. Iya. Gitu. Nah, jualanmu Bal di mana? Jualannya lewat apa? Jualan di marketplace, Shopee, terus TikTok, masih COD kalau TikTok. Oh, Facebook COD. juga. Oh. Marketplace. Pertama kali kok pasarin dan ternyata laku di mana? Di TikTok, Pak. TikTok ya? TikTok. Oh. TikTok itu menurut saya jangkauannya lebih luas sih Pak. Oh. Karena kan bentuknya konten. Bentuknya konten, terus ada momentum yang pas yang itu tadi viral itu tadi Pak. Ya. Itu memang sangat menolong sih Pak. Berarti kamu konten ya Bal ya? Konten, tapi cuma ringan-ringan aja Pak. Oh kayak spill gitu ya? Foto digeser-geser, nah gitu-gitu aja Pak. Kamu nampil gak di konten itu? Akhir-akhir ini Nampil ya? Ya mau nggak mau Pak. Karena memang kayak harus dikomunikasikan juga kan Pak. Enggak cuma yang jualan tapi harus berkomunikasi dengan audiens. Betul. Dia maunya seperti apa. Yang viral itu seperti apa? Kontennya apa? Yang kemarin viral. Yang di TikTok itu yang menunjang penjualan? Yang menunjang penjualan ya? Ya di TikTok. Yang menunjang penjualan itu waktu ada kasus ojol sama pelayaran di Jogja Pak. Oh iya. Nah Kan itu, baru-baru ini tuh kan? ya baru-baru ini bulan-bulan. Beberapa bulan yang lalu Beberapa kan? bulan yang lalu Pak. Nah itu kan ada kasus itu naik kan di TikTok rame. Nah sebelum kasus itu naik, saya itu udah photoshoot. Konsepnya itu memang saya pakai baju ojol sama subculture-nya itu. Jadi kayak berhadap-hadapan gitu, kayak face to face gitu. Konsep photoshoot saya. Iya. Ojol sama Subculture. jadi ada 3 orang, ojol sama orang biasa face to face. Di tengahnya itu pakai baju subculture. Kayak menengahi gitu ya? Ya, Oke. kayak semacam face to face aja sih Pak. Iya. Gitu, saya photoshoot itu. Foto berarti itu ya? Foto. Waktu itu saya foto, saya upload waktu beritanya naik itu. Oh berarti kamu bikin itu sebelum ada berita itu? Sebelum ada berita itu saya udah photoshoot. Wah ini subculture beneran itu ya? Oh iya ya. Oh baru tahu saya. Itu subculture. Oh iya ya. Itu subculture itu. Oh
The meaning of subculture itu. Oh, malah baru tahu di sini loh saya. Iya, kamu tak Oh, iya. kasih makna. Kasih mana ya? Malah oh iya. Itu, oh iya ya. Itu subculture. Oh, Iya kan? Itu ya. Itu kan kamu mempersiapkan sesuatu, ternyata momentumnya pas lewat. Itu kan nggak bisa. Apa coba variabelnya? Like dipikir gitu. Rezeki kan Rezeki itu. sih. Lah iya kan. Rezeki sih. Lebih mudah rezeki. Rezeki banget sih, Pak. Rezeki. Kan kita nggak akan menduga bakalan ada momentum itu. Iya. Nggak akan menduga itu akan menjadi isu nasional. Iya. Iya kan? Iya loh, Pak. Iya. Oh iya ya. Itu subculture itu. Iya ya. Iya rezeki sih, Pak. Enggak tahu sih, Pak. Enggak tahu juga sih, Pak. Oke. Nah, waktu kamu berpikir photoshoot itu konsepnya apa berarti? Cuma ada depan gitu atau ada konsep lain itu? Ya konsepnya waktu itu saya di tahun 2020 apa ya, itu kan sempat ada crash kan antara ojol sama DC waktu itu. DC? Debt collector. Di Babarsari juga. Oh, berdasarkan kejadian itu kamu bikin itu ya? Ya, saya kan hanya memotret apa yang terjadi di Jogja. Oh. Konsepnya kan kedaerahan cuman ya memang faktanya seperti itu. Pernah ada kejadian Pernah itu. ada kejadian seperti itu. Debt collector sama ojol. Ya. Terus kemudian subculture di tengahnya. Ya. Oh. Ya, seperti itu kurang lebih. Foto modelnya kamu sendiri? Saya sendiri, saya yang memakai baju ojolnya, terus ada teman-teman sama ada teman saya sama adik saya. Oh. Bener-bener Bener-bener keluarga sih yang membantu saya. bener-bener talent yang murah begitu loh. Murah sekali. Karena murah sekali. Karena dibayar cukup pakai nasi pecel kalau sini ya. Waktu itu mie ayam sama rokok. Biaya merokok was happy. Dengan narasi membantu UMKM. Gitu, Pak. Tapi waktu itu memang bener-bener booming Bal ya? Ya gini, Pak. Saya juga mau tanya sih. Waktu itu kalau isunya booming, cuman kalau konten ya agak lumayan booming, cuman ke convert ke penjualan. Iya. Banyak penjualannya. Ya waktu itu dari TikTok sekitar masih 4 gitu. 4 apa? 4 pitches. Karena produksi masih sedikit waktu itu. Stok pun juga nggak banyak kan? Nggak banyak, saya cuma 30 apa ya. Oh stoknya. Ya 30 2 desain itu. Oh iya. Tapi kan bagi saya yang beli dari orang Luar itu kan seneng banget, Pak. Pasti. COD gitu kan sama orang asing gitu kan kayak makasih banget. Iya, kayak pecah telur itu. Ya, kok bisa? Iya, Oh kan? iya, pecah telur Pecah ya? telur kan. Benar. Kalau orang kenal kita kan mungkin ya dia mungkin ada simpati dengan kita. Ya, benar. Ada dia kita jualan dia beli. Tapi kalau orang lain kan Bener. dari produknya gitu loh. Itu rasanya kayak bener-bener pecah telur gitu. Iya. Dari produk, dari mungkin isunya juga atau dari nama daerahnya gitu. Berarti sekarang penjualan seberapa Bal? Harian atau mingguan bulanan? Harian itu naik turun ya, Pak. Naik turun ya. Masih apa kayak kadang sehari juga masih belum, tapi sehari ada yang closing 4 apa 5 gitu. Cuman enggak nentu aja sih. Sebulan berapa Bal? Target. Yang hari ini terjual. Ini belum sampai sebulan, Pak, saya rilis. Oh belum Mak. Belum. Usahamu baru banget ya Bal ya? Baru banget Agustus apa ya itu? Start rilis launching ya, Pak. Launching produk. Agustus sampai sekarang? Oh, kalau produk pertama. Oh itu yang maksud rilis Agustus itu yang apa itu? Yang Babarsari. Oh. Maksud tadi semua produk maksud saya? Semua produk Iya. dalam sebulan? Dalam sebulan. Enggak nentu juga sih, Pak. Tergantung stok juga. Paling kecil wes, paling sedikit. Paling sedikit. Kemarin itu yang pertama 2 minggu udah habis, Pak. Stok berapa itu? 30. Itu 2 minggu udah habis. Karena ya momentum tadi kan. Nolong juga di Facebook juga nolong banget. Berarti sebulan 100 rata-rata? Belum nyampe. Belum nyampe. Di bawah 100?
Ya 50 udah bagus Pak. 50. 50 udah bagus sebulan. Oh, sebulan. Menurut saya loh Pak. Bagus ya. Bagus banget. 50 itu maksudnya 50 udah cukup untuk biaya hidup di Jogja, Bal. Secara profit, Bal. Secara profit masih ngikis tabungan sih Pak. Oh. Karena menurut saya clothingan atau brand perputarannya agak lama. Iya. Jadi saya kayak nyambi ngerjain pesanan. Pesanan itu apa berarti? Pesanan kayak misal ada instansi mau pesan kaos atau mau pesan kebutuhan tekstil itu Bisa. saya handle juga. Oh. Karena kalau dari ini aja ya memang Enggak cukup, Nggak. belum ya, belum. belum ketemu Pak. Ya. Belum ketemu Pak dari penjualan untuk keseharian. Ya. Cash flow pun juga ganggu. Ya. Terganggu juga kalau mengandalkan satu aja. Makanya saya buka yang keran satunya itu tadi. Jasa itu ya berarti Jasa. ya, jasa. Gedean mana? Apanya Pak? Omset. Revenue stream ya, omsetnya. Kalau di atas kertas ya Pak, secara valuasi memang brand. Kalau yang pesanan ini nggak terlalu besar, cuman kan main quantity Pak. Tergantung nanti quantity berapa, kita ambil kecil-kecil aja. Artinya gini, Bal. Dengan usahamu ini begitu ya, dengan usahamu yang kamu gelutin, Iya. masih ngikis tabungan? Ngikisnya itu gini Pak, di bulan-bulan tertentu. Oh. Nah itu ngikis. Di bulan-bulan tertentu sudah surplus. Ya maksudnya kayak ada yang waktu surplus, ada yang ngemin gitu. Ngemin. Ngemin ya. Ini kan iya memang ini. Iya betul. Memang. Berarti memang marketingmu itu bener-beneran organik ya, Bal? Nggak ada iklan atau apa? Ya konten-konten aja. Ya konten-konten sama saya nyebutnya jalur darat Pak. Jalur darat ya? Jalur darat. Oh. Jadi kemarin waktu 17-an kan agak peak season itu. Iya. Saya juga untungnya ikut ke peak season lumayan. Oh. Apa? Kayak karena ikut pameran gitu? Bukan, ikut itu waktu peak season kan harusnya banyak keuntungan nih di. Iya. Karena bulan-bulan Agustus bikin kaos. Nah, saya kepasan kebagian juga mendapatkan keuntungan di bulan itu. Jadi kayak saya itu support Pak biasanya. Karang Taruna gitu, yang sekitaran rumah saya itu tak support. Ini kaos dari brand Subculture, tak kasih buat door press, tapi belum yang banyak banget. Terus saya itu support acara-acara kampung sih kemarin. Jalur darat itu seperti itu versi saya. Jadi saya berikan ya mungkin belum fresh money, cuman ini mungkin bisa buat door press atau buat apa. Yang penting bermanfaat aja. Tapi dari situ ada yang beli? Nyantol. Nyantolnya itu bukan beli Pak, lebih ke pesan. Oh yang tadi, yang pesanan untuk instansi tadi? Ya. Oh. Instansi kan saya juga masih disupport sama kantor lama Pak. Itu memang benar-benar full support sih Pak. Jadi kayak yang dari proper tadi beli di tempatmu gitu ya? Ya langsung bergeser. Oh, dulu juga beli, tapi di orang lain sekarang beli di tempatmu. Nah itu, yang saya itu kadang berterima kasih juga gitu Pak. Karena ya memang Jogja itu currency-nya itu kayaknya terima kasih sih Pak. Ketika kita bisa berbuat baik, berterima kasih, itu nanti pasti juga kita mendapatkan kebaikan kok dari orang lain. Karena ya yang di properti itu masih ke saya Pak. Iya, Pak Nurul pesen itu. terus Pak Nurul ya. Bapak nyebutnya itu. Iya. Berarti masih berjuang ya Bal hari ini ya Bal ya? Masih sekali Pak. Prihatin ya? Full prihatin. Lebih prihatin dari bekerja loh ini saya Pak. Beneran. Ini lebih prihatin daripada bekerja? Lebih prihatin dari bekerja. Waktu bekerja masih ngopi-ngopi santai, enjoy, enak. Iya. Sekarang? Akhir bulan bayaran. Sekarang pusing loh Pak. Kalau nggak marketingan itu. Iya. Malah lebih ekstrim lagi nih tirakatnya ini. Jadi kalau mikir
usaha itu orang-orang yang udah settle ya menurut saya itu orang-orang yang apa ya Pak? Malah lebih prihatin sih, harus lebih bisa mengontrol keinginan. Gitu Pak. Menurutmu Bal, prediksi aja nih. Prihatin ini berapa lama? Udah mulai agak ada angin segar nih, anginnya udah enak nih untuk jadi seorang pebisnis itu. Kalau itu menurut saya ketika brand udah bisa diterima masyarakat atau market fit-nya udah ketemu. Yang Pak Agung bilang ke saya, sama pesanan juga paling enggak sebulan 2 atau 3 itu udah menurut saya udah oke. Udah ada angin lah ya. Udah ada angin. Udah mulai ngerasa agak aman. Karena memang cash flow dari pesanan sih Pak yang lebih cepat. Kalau dari brand kan lebih jadi stok ya. Jadi lama. stok, terus habis itu ada promosi. Memang di dunia kaos ini agak banyak kompetitor Bal. Jadi memang harus harus jalur darat menurut saya lebih oke sih Pak. Iya, saya nggak ada pengalaman sih. Jadi statement Mas Iqbal dari jalur darat ya. Jalur darat. Jalur relasi ya. Relasi, terus kita harus memberikan manfaat juga kepada orang-orang itu Pak, orang-orang sekitar gitu. Dan ini kalau kata Pak Nurul, bersedekah. Itu pasti ditolong Pak. Saya juga dulunya kan jarang bersedekah. Iya. Waktu bekerja kan emang prihatin Pak. Iya. Emang prihatin. Ya. Terus saya mikir dengan prihatin saya bisa menabung sekian-sekian. Cuman ya enggak sih Pak. Tetap bersedekah kalau jualan itu. Iya. Sebenarnya bersedekah itu, prihatin itu nanti suatu akan terjebak pada zona pelit. Iya. Ya, pelit. Itu yang tidak boleh. Jadi tetap harus ada prihatin itu, lebih tepatnya adalah beli seperlunya. Secara esensi ya? Iya, esensi. Jadi beli seperlunya. Yang tidak perlu tidak dibeli. Dan memang secara ibarat kita kayak mengatur keuangan itu harus ada budget untuk bersedekah. Memang sudah harus disisihkan gitu ya. Secara ilmiah itu ada hormon-hormon tertentu ketika kita memberikan itu akan ada nuansa kayak gitu ya, tenang, enak, senang. Itu juga mempengaruhi beberapa hal. Ketika kita tenang, enak itu dampaknya baik. Kemudian juga ketika ada dampak spiritual kayak kan Allah juga janji tuh ya, ketika kita bersedekah pasti akan dikembalikan. Entah di dunia ataupun di akhirat. Saya juga pernah bertanya pada karyawan yang bersedekah. Iya, saya pernah riset. Ya, kalau orang bisnis bersedekah kan udah banyak nih testimoni gitu ya. Waktu itu saya bertanya, dia seorang pegawai gitu di sebuah perusahaan. Mas, apa manfaat kamu kok selalu bersedekah? Kan juga nggak nambah gajinya gitu kan. Iya kan? Kan secara realita nggak nambah. Tapi dia jawabnya gini, tapi beda kok Mas rasanya. Jadi cukup aja, jadi tenang aja gitu. Jadi cukup, jadi tenang. Kadang mungkin ketika kita bersedekah malah bisa jadi waktu dia katakan enggak cukup gitu ya. Tapi dia enggak tahu ya, ketika dia bersedekah jadi berkah hartanya gitu katanya. Jadi cukup. Berarti matematika di atas kertas sebenarnya enggak ketemu. Enggak ketemu. Tapi memang berkah itu tadi. Iya. Memang harus balance aja kalau menurut saya. Harus balance ya. Iya, balance ya. Jadi ada unsur-unsur dunia, ada unsur-unsur langit juga ini harus biar balance gitu ya. Benar sih Pak, benar. Terima kasih Iqbal. Terima kasih. Teman-teman harus support nih Iqbal, beli kaosnya Subculture. Nanti linknya kita sematkan di bawah. Ada Shopee? Ada Pak. Ya nanti kita link Shopee-nya kita sematkan di bawah. Semoga teman-teman cocok nih. Ini bagus tak lihat nih ya. Tapi saya belum ada nih ya. Biasanya itu saya setiap launching artikel itu ngasih 5 free Pak.
Siap. Biasanya cuman bergiliran. Oh gitu ya. Gitu. Jadi yang Jogja-Jogja dulu nanti kirim sini. Siap. Bisa, Nanti tak pakai di podcast jadi sekalian tak promosikan. Oke, terima kasih. Wah, bantu banyak. Jadi terima kasih juga Pak udah diberi kesempatan duduk di podcast ini. Siap. Ini pas mumpung Iqbal main ke sini ceritanya teman-teman. Makasih Bal, semoga makin sukses. Nanti pas duduk lagi di sini udah semakin berkembang usahanya, semakin sukses. Sama-sama sukses. Dan sudah sama pasangannya. Amin. Amin. Teman-teman terima kasih udah nyimak sampai saat ini. Sampai jumpa di next episode. Makasih Iqbal. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.